top sih, bumper sih top sih. Waktu Top kecil kita tuh, Gila. satu lagi tuh masih unyu-unyu tuh remaja tuh Masih imut-imut ya. Iya. Kalau sekarang Ada tua sih. Amin, Itu, amin. Aduh amin. 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 Kenalan kali ya. Banyak gak tahu nih. Gue kayak nggak tahu ya. Oke. Oke, kenalan dulu kali. Boleh. Sikat. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama gue Hizkia. Dan ini Kenalin nama gua Yes Yurun, boleh dipanggil Yes. Yes. Oke. Ngapain kita? Apa yang kita di sini? Ini apa nih? Program baru guys. Jadi ini kita ada program baru. Namanya apa nih? Kita baca sama-sama kali ya. 1, 2, 3. The Four Seasons. Asik. Tepuk tangannya. Keren kita. Udah baru episode 1 udah punya penonton nih, keren banget ini. Keren emang. Sebenarnya apa sih The Four Seasons ini, Kak? Iya, dan kenapa ada alat musik ya? Iya ya. Iya, kenapa ya? Apa sih? Nah, jadi The Four Seasons ini adalah program yang bertujuan untuk kita tahu gitu, bisa menyaksikan fase kehidupan tiap orang. Karena kan tiap orang bisa punya fasenya masing-masing ya dalam kehidupannya. Benar Dan sih. ada fase awal pas baru kenal Tuhan, yang pas udah mengalami berbagai macam ujian gitu. Dan kita mau tahu nih, di setiap fase tuh biasanya orang-orang tuh punya lagunya sendiri. Lagu tuh ya. Lagu. Kayak kita hidup di video klip gitu ya. Yoi, betul. Aktornya berarti kita di video klip. Aktornya dong. Jadi Fasenya kita- apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Fasenya ada 4 nih. Kayak di 4. logo ini kan ada 4 warna ya. Wah, Nah, keren banget ya logonya ya. Keren ya. Shout out tuh siapa dulu? Shout out Bang Inggar yang udah bikinin logo. Thank you, Bang. Keren. Mantep Bang Inggar. Apa nih artinya nih? Oke, jadi dimulai dari yang warna hijau. Nah, warna hijau itu melambangkan fase musim semi. Semi. Yaitu fase awal dimana kita baru awal-awal nih kenal kasih Tuhan. Tuh, biasanya kalau misalnya untuk orang Kristen yang dari lahir udah Kristen, dari orang tuanya Kristen, ya berarti mungkin pas masih sekolah minggu atau pas TK atau dari orang tuanya gitu. Pasti ada lagunya tuh ya. Ada biasanya. Fase kedua. Fase kedua tuh ada musim panas. Musim panas tuh baru fase-fase awal pertobatan dan masih semangat banget membara kan, makanya panas sih. Merah berarti itu ya. Iya. Warna merah. Semangat banget tuh menjalani kehidupan imannya gitu. Fase ketiga. Fase ketiga ada warna kuning. Warna Nah, kuning. warna kuning ini fase refleksi dan pendewasaan iman. Tuh, karena menjalani kehidupan iman sebagai orang Kristen tuh kan gak mudah ya. Banyak Nah, ujian ya dari Tuhan. Iya, apalagi kita sebagai minoritas kan. Wait. gitu kan. Serem. Lanjut. Lanjut. Yang terakhir, fase terakhir. Fase terakhir ada warna biru ya. Warna biru. Warna biru tuh dingin nih sih. Dingin banget tuh. Cool tuh. Musim dingin gitu. Biasanya kalau di musim dingin tuh kan kita banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dihadapi kan. Nah, ini tuh fase dimana kita mengalami ujian iman dan mengalami kedewasaan rohani. Kalau yang tadi di yang kuning itu pendewasaan, kita masih diproses, dibentuk gitu. Nah, kalau yang biru ini kita sudah mengalami kedewasaan itu. Keren banget tuh Four Seasons ini. Bakal tayang di mana sih kira-kira? Kita bakal tayang di 3 platform. Apa aja tuh? Ada di YouTube. YouTube-nya adalah Terang Indo TV. Terus ada di TikTok dan Instagram, namanya sama lpmi.indo. Ya. Ada juga di bawah sini ya. Di sini. Wah, di mana lagi tuh? Ada Sini? di sini. Terus, banyak banget. Semangat editor. Oke, berarti akan selalu ada narasumber seru-seru ya, yang kita Iya. ulik terus ya. Dan tiap, Berarti harus bisa main musik, nyanyi, nggak harus bisa, yang penting ya kayak kita. Aduh, kayak kita. kita gimana sih emang? Kita coba ulik lagi ya. Pertama ya, langsung aja nih. Narasumber pertama kita adalah Mr. Hizkia. Oh, gue dulu nih. Oke lah, karena lu udah megang keyboard kan. Gue nggak megang. Oke, fine. Oke, kita akan ulik fase pertama. Oke, boleh kali dibunyiin dulu nih untuk fase pertama. Bunyiin dulu dong keyboardnya biar Bunyi. orang tahu Nah, bunyi tuh. Oke. Fase pertama, fase hijau. Apa yang lu alamin Kak di fase hijau ini? fase hijau tuh kalau buat gue ya, karena gue dari lahir Kristen dan ini adalah salah satu lagu yang gue kenal dan sampai sekarang masih gue inget. Itu gue pertama kali inget waktu di TK. Ih, lama tuh. Lama. Tuh. Gue masuk TK 2005. Udah lahir belum kalian? Sekarang 2020 25. tahun. Apa yang lalu. ceritanya?
Jadi ini judulnya Mulia Bagi Anak Domba. Gitu. Jadi sebenarnya simple sih alasan kenapa gue bisa ingat lagu ini, karena dulu tuh di TK ada salah satu guru gue namanya Bu Lia. Dan dulu pas awal-awal gue denger lagu ini tuh kayak, ini lagunya Bu Lia gitu. Padahal mulia kan. Jadi berkesannya karena typo tuh ya. Iya, karena di otak Karena gue tuh salah nangkepnya denger ya? lain gitu. Tapi lagu ini menyertai itu selama fase-fase itu. Karena setelah akhirnya gue tahu dan paham arti dari lagu ini apa, liriknya apa, gue tuh sadar gitu kalau Tuhan tuh ternyata keren banget gitu, luar biasa gitu kan, layak dipuji, bertahta sampai selamanya untuk semua yang di bumi kan. Nyanyiin dong. Nyanyiin kali ya? Bantu gue Bantu. kali, bantu kali. Di B ya. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Keren banget sih ini lagu. Indah Deep banget gak sih maknanya? Deep parah sih. Walaupun mungkin ini lagu lama ya, karena dari gue TK tuh gue diajarin lagu ini gitu. Iya. Nempel banget tuh ya. berarti. Nempel, iya. Next langsung fase kedua. Next nih ya. Ini fase paling seru sih. Paling Fase seru. merah Kenapa ini tuh seru paling banget seru sih. Karena masih semangat-semangat. Iya. Apa tuh yang menyertai lu di lagu ini? Sebenarnya ini bukan lagu semangat ya, walaupun ini fase semangat ya, cuman ada lirik yang ngena banget gitu buat gue. Boleh dong di-spill dong. Jadi lirik, sebelum ke lirik, kan kita sebagai orang Kristen atau mungkin banyak orang-orang, cuma untuk gue sendiri, kadang tuh dulu masih merasa, oh gue mau punya hubungan yang deket nih sama Tuhan, gue harus taat sama Tuhan supaya gue di jalan gak kenapa-napa, gue nanti bisa sukses, gue bisa punya jodoh yang cantik gitu. Wait. Misalnya. Oke. Tapi dari lagu ini gue diingatkan dan gue tertampar gitu, karena ada liriknya tuh yang bilang kalau I'm not here for your blessings. Gitu. Jadi kita tuh harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan, bukan karena berkatnya, tapi untuk mengalami Tuhan itu sendiri. Wah, hidup itu deep kita. banget sih ini. Ini Ya kita kan? kayak deep talk aja Deep nih. banget kan? Deep banget sih. Emang gila, emang deep talk banget. Apa tuh judulnya? Boleh di-spill kali. Judulnya Nothing Else dari Cody Carnes kalau nggak salah, gue lupa namanya. oke. Tapi dari luar. Dan ini gue jadi ingat salah satu quotes dari salah satu pendeta. Boleh di close up. Kalau- Boleh close up. Mau quotes nih. Biar dipotong ke TikTok. Boleh, siap. Mantep ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada khotbahnya Pastor Christopher Tapiheru. Dia bilang di saat kita ada di lembah kekelaman, yang bisa kita syukuri itu cuma Tuhan. Karena nggak ada yang lain yang bisa kita nikmati kan di lembah kekelaman itu kan. Dan ya, Tuhan adalah berkat terbaik gitu untuk kita, bukan kekayaan, bukan harta, bukan kesehatan, tapi Tuhan itu sendiri. Gitu. Camkan dalam sanubari itu, camkan. Dalam banget itu. Dalam banget. Mana ya. tuh lagunya tuh? Dan ini coba kita nyanyiin aja kan. Gas. Di C ya. Liriknya, I'm caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet, caught up in this holy moment, I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, Jesus,
Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Tuh, Dalam sih. dalam kan? Dalam Kayak, banget. Tuhan tuh nggak berutang apa-apa sama kita ya. Ya. Yes, Kayak kita sir. tuh nggak berhak gitu untuk minta berkat dari Tuhan terus Yes, menerus, sir. walaupun mungkin Tuhan akan selalu kasih kita berkat kan. Ya. Tapi itu akan lebih damai sejahtera aja gitu kalau kita punya Tuhan dan kita yakin Tuhan pasti akan Amin. memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Gitu sih. Next, fase selanjutnya. Apa nih Next. lagunya nih? Next ini lagu. Nah, ini baru lagu asik, lagu semangat nih. Apa tuh? Ini dari band yang terkenal banget nih dari Australia. Pasti banyak teman-teman tuh. yang lain juga pada tahu nih. Banyak tuh Australia, apa aja tuh? Coba yang paling terkenal apa coba? Ada Hillsong ya? Sama Terus. Australia ya? Australia. Apa Satu lagi? lagi, Planet Shakers. Nah itu Ah, dia. emang anak muda banget ya. Iya, Gue emang tebak anak boleh muda. nggak? Tebak, Planet tebak, tebak. Shakers terkenal lagu Nothing Impossible. Oh, iya betul. Ya jago Emang banget. kalau udah teman dari kecil gitu guys, otaknya udah terkonek. Perbendaharaan lagunya emang besar Itu. Itu dia. Kenapa lagu ini? Apa? Cerita apa ini? Ya, jadi ini adalah salah satu lagu Planet Shakers pertama yang gue tahu. Dulu sempat gue nyanyiin dan gue sempat nggak dengerin Planet Shakers lagi. Tapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan gue dengerin lagu ini lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang lain, mungkin buat lu juga yang paling berkesan dan terngiang-ngiang terus kan ya. Refnya ya, yang Through you I can do anything gitu kan. Tapi buat gue adalah gue paling suka di verse-nya. Gas. Verse-nya kayak gini, mainnya di C. I'm not gonna live by what I feel by. Ulang. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Gitu. Verse-nya tuh ya. Iya, jadi kadang tuh orang terpaku sama kita bisa melakukan apa aja gitu kalau sama Tuhan. Dan kadang ya ini tuh jadi pedang bermata dua ya. Weh, daging banget nih. Dan Boleh gue- diulang lagi. Jadi kadang kata-kata kalau kita bisa melakukan segala hal kalau sama Tuhan, itu jadi pedang bermata dua. Mungkin ini agak kontroversial ya buat Iya, orang-orang yang iya. denger ya. Mungkin bisa Oke, kalau gimana? dipotong nih bisa diserang gue. Oke, gimana? Jadi maksud gue gimana sih? Maksud gue adalah orang jadi mau supaya apa yang dia mau itu terjadi selama dia ada di dalam Tuhan gitu. Ya kayak yang tadi gue bilang di lagu sebelumnya, dia sama Tuhan supaya apa yang dia mau tuh terwujud. Padahal maksud dari lagu ini adalah kan di verse-nya ada I'm not gonna live by what I see dan what I feel. Berarti kita nggak akan hidup berdasarkan apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Dan kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau dan apa yang kita alami itu selalu terjadi hal-hal yang kita mau terus dalam hidup kita. Jadi kalau dari persepsi gue dan apa yang gue dapatkan ya setelah gue mendalami lagu ini, sebenarnya nothing is impossible itu adalah Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap proses hidup kita. Jadi nggak mungkin ada satu tahap pun Tuhan tuh nggak sama kita. Jadi dulu tuh gue sempet ada di fase gue mau menyerah sama karir gue sebagai atlet gitu. Karena gue merasa kok perjuangan gue segini-segini aja ya. Maksudnya gue udah berjuang maksimal tapi hasil yang gue dapet tuh nggak sesuai sama apa yang gue mau. Di situ gue sempat menyalahkan Tuhan dan gue merasa kayaknya gue udah deh stop aja deh kalau misalnya kayak gini terus. Cuman di satu sisi gue sadar kalau hidup gue tuh bukan punya gue, gitu kan? Hidup kita tuh punya Tuhan dan kita harus percaya kalau semua yang terjadi di hidup kita tuh, walaupun dari persepsi kita itu bukan hal yang baik ya, mungkin menyakitkan, mungkin pahit gitu. Tapi itu pasti jalan yang terbaik buat Tuhan. Dari Tuhan buat kita maksudnya. Itu dia. Gitu. Itu Iya gak sih? Gas. Next kali. Apa masih ada nih?
Masih ada dikit. Oke. Jadi, Sorry. nothing is impossible tuh nggak mungkin. Kita nggak bisa melewati itu gitu. Kalau kita bersama Tuhan. Itu sih. Oke. Dalam banget ya daging semua nih. Iya, Boleh nih dipotong banyak nih klip. Next Iya. fase terakhir. Terakhir Pamungkas nih berarti. Bambang. Pamungkas. Waduh. Main bola tuh. Aduh. Apa nih terakhir? Judulnya Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu. Old school abis ya. Old school ya, karena gue tumbuh di gereja Calvinis, GKJ. Shout out GKJ Bogor. Gitu. Jadi kadang kita nggak bisa tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya kan, kayak lirik di lagu ini. Tapi kita tahu dan kita yakin di setiap langkah itu Tuhan yang pegang. Gitu. Kita nyanyiin kali ya. Boleh. Takut tahu kan hari esok. Di G. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku andalkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Itu Tuhan yang pegang. Itu adalah proses dewasa tuh, kita tahu Tuhan yang pegang itu. Oke. Jadi ini Tuh. guys, 4 lagu yang sangat-sangat memberkati dan dihidupi dalam kehidupan Mr. Hizkia ya. Dan biarlah teman-teman juga dapat berkat dari lagu-lagu ini dan dari setiap fase apa yang udah dialami oleh Kak Hizkia. Yes, betul sekali. Yes. Gitu. Jadi gimana nih menurut lu nih? Dari 4 lagu itu nih. Lagu terakhir sih, top sih. Lagu terakhir ya? Lagu terakhir. Gila emang, walaupun lagu kidung ya, tapi Lagu himne tuh gak salah sih, gak pernah salah. pernah salah ya. Oke, dari 4 fase dan 4 lagu yang kita lihat dari Kak Hizkia ya, kita bisa lihat bahwa kadang manusia merasa Tuhan menyertai ketika apa yang dia mau dikasih. Tapi kita bisa lihat Tuhan menyertai itu bukan hanya itu. Tuhan menyertai dengan dia berada jauh di depan duluan. Dan kita harus yakin itu, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan bukan ekspektasi kita yang diwujudkan atau direalisasikan, tapi apa yang mau Tuhan mau seturut dan sesuai dengan kemurahan dan kekayaan hatinya. Yes, mantap banget. Ya kan? Itu kesimpulannya. Dan untuk menutup sesi ini, kita akan nyanyi lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Karena bener, kita nggak tahu nih besok bintang tamunya siapa ya kan? Apa gue main keyboard, tapi kita nggak tahu. Tapi kita nyanyi lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Enjoy guys. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan